Halo, kita berjumpa kembali dengan saya Usman di Asah Mimpi Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal TIU di materi hitung cepat. Sekarang berada di masuk part berapa ya? Part 1, part 2, part 3, part 4. Ya, sekarang masuk di part 4. Oke, sekarang kita mulai dari soal nomor 31. Nah, sebelum saya menjelaskan, jika ada teman-teman yang ingin menjawab, silakan pause video ini, kemudian mengerjakan terlebih dulu baru lihat pembahasannya ya. Oke, kita mulai. Nomor 31, 291 AB kurang 32 sama dengan 328, maka 97 AB berapa? Oke. Nah, ini kalau cara yang biasa adalah kita tulis kayak gini ya. 291 itu sama dengan 328 ditambah dengan 32. Oke, 32 ditambah 28 itu 60, karena 8 tambah 2 itu 10, 20 tambah 30 itu 50. Jadi kita tulis ini AB 291 AB itu sama dengan, tadi jawabannya adalah 660 ya. Sorry, 360 ya. Lihat 97 ya. Ini adalah 291, maka kemungkinannya kalau kita bagi 3 yang ini 291 kita bagi 3, 291 dibagi 3 ini adalah 7, kemudian 27, 9 kurang 7 2, 21, 21 bagi 3 ada 7. Jadi sorry, ini 9 ya. 9 kali 3 itu 27. Jadi ini adalah dapatnya 97 AB sama dengan 360 itu adalah 120. Jadi 360 dibagi dengan 31, 3, kemudian 6, 2, 6, 0, 0. Jadi jawabannya adalah 120. Oke. Seperti itu. Jadi jawabannya nomor 31 alfa. Ada cara lain? Oke, kalau cara lain sepertinya tidak bisa. Memang kita jumlahkan dulu baru kemudian langsung kita bagi 3 ya. Tidak perlu mencari AB karena 1 dengan 7 itu ibaratnya beririsan, maksudnya kalau 7 dikali 3 akan menghasilkan ada angka satunya gitu ya. Oke, kita lihat soal berikutnya nomor 32. Jika X sama dengan ini, Y sama dengan ini, dan Z sama dengan X kuadrat kurang 2XY tambah Y pangkat 2 ini, maka nilai dari X tambah YZ berapa? Oke, berarti kita perlu mencari nilai Z-nya berapa. Nah, ini bentuk yang seperti ini. Jadi Z sama dengan, ini saya bagi terlebih dahulu, Z sama dengan X kuadrat kurang dengan 2XY ditambah dengan Y kuadrat. Perhatikan yang ada ini, kemudian ada 2 kali dengan ujung, 2 kali ujungnya ini, maka ini bentuknya sama dengan X. Karena di sini kurang, maka bentuknya adalah gini gitu. Jadi X kurang Y di pangkat 2 itu adalah ini semua ya. X kuadrat dikurang 2 kali XY ditambah dengan Y kuadrat. Maka nilai Z-nya itu adalah, kalau kita masukkan X-nya 5, Y-nya 6 di pangkat 2, hasilnya min 1 di pangkat 2 tetap 1. Maka X tambah YZ gitu sama dengan X-nya adalah 5 ditambah dengan Y-nya adalah 6 dikali 1. Jawabannya adalah 11. 6 kali 1 6 tambah 5 11. Jadi jawabannya adalah error ya. Jadi sifat ini, jadi X ditambah Y di pangkat 2 itu adalah X kuadrat ditambah dengan 2XY ditambah dengan Y kuadrat. Kemudian kalau X kurang dengan Y di pangkat 2 itu sama dengan X kuadrat dikurang dengan 2XY ditambah dengan Y kuadrat. Jadi tetap di sini tambah, cuma bedanya ini. Kalau di sini
tambah maka di sini tambah, kalau di sini kurang maka kurang lagi. Kemudian satu lagi, kalau bentuk x kuadrat dikurang dengan y kuadrat, kalau bentuknya seperti ini maka x ditambah y kali x kurang y. Jadi itu beberapa sifat aljabar yang perlu ditahu. Next, soal berikutnya. Oke, A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama, maka nilai dari B kuadrat kurang 4AC. Oke, ini harus kita hitung ya. Ada cara lain ya? B kuadrat kurang 4AC. Oke, ini tidak ada cara lainnya. Ya, kalau kita hitung berarti ini seperti biasa, saya membagi 2, B kuadrat akar dari B kuadrat berarti 3 pangkat 2 kurang dengan 4A kali C dibagi dengan, ada di bawah dibaginya, dibagi dengan 2 kali dengan 2A. Itu sama dengan akar dari 3 pangkat 2, 9 dikurang 2 kali 2, 4 dikurang 16 ya, tambah 16 jadinya. Dibagi dengan 4, 9 tambah 16 itu 25. Jadinya ini adalah 5/4. Error ya. 5/4. Oke. Kemudian soal berikutnya. Nomor 34. Oke, ditanyakan adalah X tambah Y dibagi dengan X kurang X kali Y kali Z. Ya, ini seperti biasa kita perlu menentukan nilai Z-nya. Ya. Berarti kita tulis ini Z sama dengan X kurang Y di pangkat 2. X-nya adalah 6 kurang 4 di pangkat 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka X ditambah dengan Y dibagi dengan X, Y, Z sama dengan 6 ditambah dengan 4 dibagi dengan 6 kali 4 kali 4 ya. Oke. Maka hasilnya adalah 10 dibagi dengan 6 kali 16. Kita bagi 2. Mendapatnya 5. Kita bagi 2. Dapatnya adalah 8. Maka hasilnya adalah ini mungkin ada kesalahan, saya perlu cek dulu ya. Oke, jadi kalau soalnya seperti ini jawabannya adalah 5 dengan 48 ya, tetapi ini ada keliru dalam soalnya. Yang ditanyakan adalah X ini tidak di pangkat 2. Kemudian yang ditanyakan itu adalah nilai dari X ditambah dengan Y di pangkat 2 dibagi dengan X. Oke, saya koreksi dulu soalnya ya. Jadi untuk yang ini bentuk soalnya yang benar adalah yang ini sudah benar, cuma yang nilai Z-nya adalah ini tetap ada pangkat 2-nya. Jadi ada nilai Z-nya ini dibagi dengan X. Jadi nilai Z-nya itu adalah X kurang dengan Y di pangkat 2 dibagi dengan X itu sendiri. Berarti X-nya adalah 6 dikurang dengan 4 di pangkat 2 bagi dengan 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 1. 2 pangkat 2, 4 bagi 4, 1. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari X tambah Y dibagi dengan X, Y, Z. Maka kita masukkan 6 ditambah dengan 4 dibagi dengan 6 kali 4 kali 1. Hasilnya adalah 10 dibagi dengan 6 kali 4. Kita bagi 2. 5. Tapi tidak ada juga jawabannya 5 ya. Kemudian kita bagi 2 lagi. Ini jawabannya adalah 5/12. Oke, saya cek lagi kembali soalnya ya. Oke, salahnya di sini ya. Dia dibagi dengan X. X-nya bukan 4 tapi 6. Ya, saya salah. 6 dibagi dengan 6. Maka hasilnya di sini adalah 4/3
atau sama dengan, ini saya hapus dulu, atau kita dapat nilainya adalah 4/6 ya. Maka kita dapat nilai Z-nya itu sama dengan 2/3. Itu nilai Z-nya. Maka kalau kita masukkan, atau kita tetap 4/6 saja. 4/6. Kita tetap 4/6. Kenapa? Nanti kita lihat. Saya masukkan nilai X-nya adalah 6 ditambah dengan 4 dibagi dengan X-nya adalah 6 kali 4 dibagi dengan hasilnya adalah 4/6. Ini kita coret ya. Tetap 6 tambah 4 ya. 6 ditambah 4 dibagi dengan 4 dikali 4. Oke, maka hasilnya kita dapat, ini kita 10/16, atau kita dapat 10 bagian 16 ini ada sekitar berapa? 5/8. Kita bagi 2 ya. Ini kita bagi 2 dapatnya 8, ini kita bagi 5 bagi 2 dapatnya 8. Tapi lagi-lagi tidak ada jawabannya. Nah, kemungkinan soalnya adalah kalau misalnya saya ganti bentuk soalnya, saya tulis di sini ya, saya garis, kemudian soalnya bentuknya misalnya Z-nya sama dengan X kuadrat kurang dengan Y kuadrat. Nah, kalau ini mungkin ada jawabannya. Coba kira-kira ada nggak ya? Jadi saya masukkan di sini X ditambah dengan Y dibagi dengan, ini dibagi dengan X-nya ya. X Y dalam kurung X kuadrat kurang dengan Y kuadrat dibagi dengan X. Oke, berarti ini adalah X dan X habis, kemudian yang tersisa adalah X ditambah dengan Y, kemudian dibagi dengan Y dalam kurung. Nah, yang ini kita rubah menjadi X tambah Y kali dengan X kurang dengan Y. Ini habis, maka yang tersisa adalah 1 dibagi dengan Y-nya adalah 4 dalam kurung 6 kurang 4. Maka ini adalah 2 kali 4. Nah, kalau ini ada jawabannya 8, tapi bentuk soalnya yang keliru, harus bentuk ini, nilai Z-nya ya. Oke. Next, soal berikutnya di soal, nah ini. Oke. B tambah D lebih kecil dari A, E lebih kecil daripada D tambah C. Oke, ini ada D di tengah-tengah, maka kita lebih mudah kita bikin seperti ini. Kita B ditambah D lebih kecil daripada A, atau D lebih kecil daripada A kurang dengan B. Ya, ini kita pindahkan menjadi negatif, atau kedua row kita kurang B. Kemudian yang ini juga sama, kita bikin D menjadi sendiri. Artinya kalau saya bikin E lebih kecil daripada D ditambah C, atau E kurang C lebih kecil daripada D. E kurang C lebih kecil daripada D, sementara D lebih kecil daripada A kurang B. Gitu ya. E kurang C lebih kecil daripada D yang ini. Kemudian D sendiri itu lebih kecil daripada A kurang B. Itu. E kurang C, oke, jawabannya adalah alfa nomor 35. Kemudian soal berikutnya, oke, ditanyakan adalah hubungan jika X min 5, Y 5. Oke, sekarang kita lihat. A itu adalah X kurang dengan Y di pangkat 2. Sementara Y itu sama dengan Y kurang dengan X di pangkat 2. Yang ini kalau saya rubah menjadi X kurang Y, berarti kayak gini. Ada minus di depan. Kemudian kita kurang lagi menjadi X kurang dengan Y di pangkat 2. Minus kali minus dapatnya minus X yang ini. Minus kali minus dapatnya positif. Jadi merubah bentuk. Nah, ini karena di pangkat 2 berarti minusnya habis. Maka jadi X kurang Y tetap di pangkat 2. Karena minus di pangkat 2. Ini kan sama dengan minus dalam kurung X kurang Y dikali dengan minus dalam kurung X kurang Y.
karena ada minus Y, jadi positif. Apa yang terjadi? Ini adalah B. Apa yang terjadi? A sama dengan B, karena A-nya adalah itu sama dengan X kurang dengan Y di pangkat 2. Itu. Ya, jawabannya adalah Charlie. Gitu. Jadi sekali lagi saya coba mengingatkan, kalau misalnya A kurang B kayak gini, maka ini bisa berubah menjadi minus dalam kurung B kurang A. Kenapa? Kalau kita kali minus, minus kali minus itu minus B, minus kali minus dapatnya adalah A. Ini sama dengan A kurang B sama. Ya, hanya merubah penulisan. Oke, soal berikutnya nomor 37. Oke, ditanyakan adalah hubungannya. Nah, ini kita pakai cara pemfaktoran. X kuadrat kurang dengan 16 itu kan sama dengan 0, atau X kuadrat kurang 16 itu adalah 4 di pangkat 2 sama dengan 0. Kita ingat ada sifat seperti ini lagi, saya ingatkan. A kuadrat kurang dengan B kuadrat sama dengan A plus B kali dengan A minus B, kayak gitu. Makanya ini berubah menjadi X kurang dengan 4 kali dengan X ditambah dengan 4 sama dengan 0. Atau kita dapat nilai X kurang 4 sama dengan 4, atau 0, X-nya sama dengan 4. X1 kemudian X2 nya, X tambah 4 sama dengan 0, X2 nya sama dengan minus 4. Jadi nilai X-nya itu 4 plus minus 4. Kemudian nilai Y itu sendiri sama dengan 4. Artinya apa? X dan Y tidak dapat ditentukan. Karena nilai X itu lebih besar dari, karena nilai X itu bisa sama dengan 4, X itu bisa sama dengan Y, sama dengan 4, tetapi X juga bisa lebih kecil daripada Y. Jadi ada dua jawaban. Nah, kalau ada dua jawaban yang kayak gini, maka yang paling tepat adalah D. X dan Y tidak dapat ditentukan. Kemudian soal berikutnya, nomor 38. Oke, nah ini yang menarik ya. X sama dengan 3 dalam kurung dengan 4A kurang dengan B. Kemudian Y sama dengan 4 dalam kurung 3B kurang dengan A. Sekarang ini kalau saya tuliskan menjadi 12A kurang dengan 3B. Yang ini kemudian menjadi 12B kurang dengan 3A. Nah, perhatikan bahwa pertama nilai A lebih besar daripada B. Maka nilai yang ini sudah pasti lebih besar daripada ini ya. Anggaplah kayak gini. Nilai yang 12A akan lebih besar daripada 12 kali B. Itu pengalinya. Kemudian kita lihat yang di sininya. Yang ini kebalik, karena nilai B lebih kecil deh, A lebih besar daripada B, maka yang ini adalah kebalik. Posisinya kayak gini. Nilai 3B lebih kecil daripada 3A. Artinya apa? Kalau yang ini lebih besar, pengurangnya lebih kecil, maka yang terjadi adalah X lebih besar daripada Y. Ya kan? Yang ini besar, angkanya besar, dikurang dengan angka yang kecil. Yang ini angka kecil, dikurang dengan angka yang besar. Ya. Itu logikanya seperti itu. Tapi kalau tidak mau menggunakan logika, misalnya ya udah, cara lainnya adalah dikali semua, cuma agak panjang kan. Lihat 12 kali A, A-nya adalah X-nya sama dengan 12A ya, berarti 12 kali dengan A-nya adalah 4 dikurang dengan 3 kali B. B-nya adalah 3. Maka hasilnya adalah 12 kali 4. 12 kali 4 itu adalah 48 dikurang dengan 9. Oke, 18 kurang 9 39. Kemudian nilai Y-nya itu adalah Y-nya 12B. 12 kali 3 dikurang dengan 3 kali B-nya adalah A-nya adalah 4. 36 kurang dengan 12, hasilnya adalah 24. Sudah pasti X lebih besar daripada Y. Ya, tapi kalau mau logikanya tadi seperti ini. Next, soal berikutnya. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya. Oke, di sini ada
C. Oke, kita lihat mudah, kita bikin saja. Oke, C lah kita bikin. Ya. B lebih kecil daripada C ditambah D, atau B kurang D lebih kecil daripada C. Ini yang pertama. Yang kedua, A ditambah B lebih besar daripada C. Kalau saya balik cara penulisannya menjadi C lebih kecil daripada A ditambah B kan, ya. Atau ini kan kalau cara bacanya A, baca dari depan A tambah B lebih besar daripada C. Baca dari sini ke sini, C lebih kecil daripada A tambah B. Sama kan, C lebih kecil dari A tambah B, A tambah B lebih besar daripada C. Maka tinggal kita gabung antara yang ini sama yang ini. Ya. B kurang D lebih kecil daripada C, tapi C juga lebih kecil daripada A tambah B. Ya. Maka jawaban yang paling cocok adalah kita cek B kurang D lebih kecil daripada, oke, bisa jadi yang ini ya. Oke, saya pause dulu. Oke ya, jadi jawabannya adalah ini, kemungkinannya adalah C. Ya. Maka error jawabannya. Soal terakhir. Oke, ini melihat hubungan antara X dan Y, di mana X-nya adalah ini dan Y-nya adalah 1,2. Sekarang kita cek nilai X-nya. X sama dengan 6,5 dan seterusnya dikali dengan 0,0005. Nah ini hasilnya dibagi dengan, ini kan 1, 2, 3, 4 ya, dibagi dengan 10.000. Maka kalau dibagi 10.000 maka ada sekitar 4 angka di belakang koma. Kita coret saja. Kalau misalnya kita abaikan juga ini, maka tersisa adalah 0,0006 dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan yang ini. Oke, kita ambil saja angka 100-nya. Dikali dengan 0,0004 dibagi dengan 10.000. Artinya yang ini hasilnya kalau dikali dengan 100 hanya ada di sini. Dia bergerak kali 10 kali 100, artinya 0,0006 ditambah dengan 0,04 dan seterusnya. Artinya hasilnya ini lebih kecil daripada 1. Sementara nilai Y itu adalah 1,2. Maka bisa kita simpulkan nilai X itu lebih kecil daripada Y. Jadi jawabannya adalah bravo. Ya. Jadi soal kayak gini tidak perlu kita menghitung semuanya, tetapi kita gunakan aturan pembulatan seperti di video-video pembahasan soal ini. Ya. Oke, seperti itu untuk soal TIU materi hitung cepat di part 4. Ya. Masih ada 10 soal lagi. Untuk selanjutnya ada di part 5. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.